Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap. Semoga kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita walaupun secara online begitu, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan daring, pembelajaran daring pekan yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan unsur-unsur pembangun cerpen. Dan kemarin pun sudah Bapak contohkan bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik cerpen. Pada pertemuan kali ini kita bahas nanti berkaitan dengan struktur cerpen. Apa itu struktur cerpen? Struktur cerpen di sini merupakan tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi dalam cerpen. Jadi struktur cerpen di sini ya istilah lainnya adalah intinya. Ya. Struktur yang membentuk kisah yang dibawakan dalam cerpen. Karena struktur cerpen sangat mirip dengan struktur teks narasi atau teks naratif. Dan jika kita menggunakan perspektif unsur intrinsik, struktur ini terdapat pada bagian alur, atau istilah alur adalah plot. Masih ingat tentunya kalian ya, alur atau plot. Alur atau plot di sini merupakan rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian yang saling berhubungan, yang saling berkaitan dan membentuk sebuah cerita. Struktur cerpen secara umum ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi pengenalan, komplikasi permasalahan, resolusi penyelesaian. Namun dari 3 struktur utama ini tadi, orientasi, komplikasi, resolusi, ini bisa kita tarik kembali beberapa alur lain yang berfungsi sebagai jembatan atau transisi dari 3 struktur utama tadi, orientasi, komplikasi, resolusi. Yang pertama, untuk pengembangan struktur utamanya tadi dari orientasi, komplikasi, dan resolusi dapat kita kembangkan strukturnya. Yang pertama yaitu sebelum sampai orientasi tadi ada abstrak atau abstraksi. Abstrak di sini merupakan gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa, dan bermacam unsur lain dalam cerita. Abstrak. Abstrak di sini sudah pasti menduduki awal cerita pendek, awal ceritanya. Setelah abstrak ada orientasi atau pengenalan situasi cerita. Pada bagian orientasi ini memperkenalkan setting, baik setting waktu, setting tempat, maupun peristiwa. Setelah orientasi, komplikasi. Komplikasi di sini merupakan bagian konfliknya, ya, di mana berbagai konflik mulai muncul. Komplikasi. Selanjutnya, setelah komplikasi ada pencapaian konflik, atau istilah lainnya adalah rising action. Pada bagian ini berbagai masalah, peristiwa menantang, pertentangan atau kesukaran-kesukaran tokoh terus berkembang, terus naik begitu ya, hampir mencapai puncaknya, tetapi belum sampai puncaknya. Selanjutnya setelah pencapaian konflik, sampailah pada klimaksnya atau puncak konflik. Konflik sering disebut juga sebagai ya klimaksnya. Jadi rame-ramenya cerita ya dalam cerpennya tentunya, puncak konflik atau klimaks. Selanjutnya evaluasi. Setelah klimaks masuk pada tahap evaluasi. Konflik atau berbagai masalah lain yang telah memuncak mulai mendapatkan pencerahan untuk jalan penyelesaiannya. Ini bagian evaluasi. Setelah evaluasi masuk pada resolusi. Bagian ini berisi penjelasan maupun penilaian akhir cerita mengenai sikap atau berbagai nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami puncak peristiwa. Bagian ini adalah akhir dari konflik atau penyelesaiannya secara utuh, resolusi. Setelah resolusi
Selanjutnya ada koda. Koda di sini merupakan penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita. Koda dapat berisi kesimpulan dari seluruh cerita seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikan. Tetapi tidak semua cerita di sini dapat kita temukan kodanya, terutama untuk cerita-cerita yang serius begitu, yang pengarangnya ingin memberikan keleluasaan kepada pembacanya untuk menyimpulkan sendiri dari cerita yang ada. Itu untuk pengembangan dari struktur cerpen ya. Sekali lagi, untuk struktur cerpen secara umum yaitu tadi ada 3, apa saja? Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Tetapi masih bisa dikembangkan kembali untuk struktur cerpennya. Di antaranya yang pertama tadi ada abstrak, orientasi, komplikasi, pencapaian konflik, puncak konflik, evaluasi, resolusi, dan koda. Itu untuk struktur cerita pendek. Semoga bisa dipahami. Kita bahas lebih lanjut pada pertemuan tatap muka sesuai dengan jadwal yang ada tentunya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.